Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang virus. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sedang mengalami satu krisis, yaitu serangan virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Bahkan negara yang dikatakan super power pun dengan teknologinya yang luar biasa di sini mengalami masalah terbesar tentang coronavirus ini. Kita lihat total kasus di dunia ada 23.500.000 sekian. Yang meninggal sampai sekarang tercatat 813.000 sekian. Tak luput juga Indonesia, negara kita juga mengalami hal yang sama. Ada 155.000 sekian, dan yang meninggal ada 6.759. Itu di Indonesia. Bagaimana dengan Jawa Timur? Di Jawa Timur juga tidak luput dari serangan ini juga. Di Jawa Timur tercatat ada 30.635. Ini menjadi salah satu provinsi terbesar yang menyumbang jumlah penderita corona di Indonesia. Kemudian yang sembuh sudah 23.000. Bagaimana dengan kabupaten tercinta kita? Bagaimana dengan Banyuwangi? Kita lihat Banyuwangi. Banyuwangi di sini mencatatkan ada 195 yang terkonfirmasi positif corona. Ada 107 yang dirawat, sembuh 81, dan meninggal 7 orang. Nah, apa itu virus? Apa itu corona? Bagaimana bisa menjadi pandemi? Bagaimana bisa menyerang seluruh dunia? Bagaimana virus ini bisa menginfeksi manusia? Mari kita pelajari bab tentang virus. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga kita bisa membantu menggali informasi, membantu menyebarkan informasi ke masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari pandemi ini. Oke, kita kembali ke materi tentang virus. Baik, kita sekarang akan mempelajari tentang virus sesuai dengan disiplin ilmu kita, yaitu di ilmu biologi. Virus, apakah virus itu? Bagaimana bisa menghancurkan semua sendi kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial masyarakat, dan yang lainnya. Baik, ini yang akan kita pelajari dari virus itu, mulai dari sejarah penemuannya, kemudian ciri-ciri tubuh virus, mulai dari ukuran, bentuk, dan struktur. Kemudian cara hidup virus, yaitu parasit intraseluler obligat. Kemudian reproduksinya virus, ada definisi sama fase, kemudian ada klasifikasi virus, kemudian peranan. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Meskipun yang kita ketahui nanti banyak yang merugikan, tapi juga virus itu juga banyak yang menguntungkan. Bagaimana cara pencegahan dan pengobatan infeksi virus? Mulai dari vaksin, interferon, sama kemoterapi. Kemudian bagaimana virus itu bisa dibiakkan? Nah, itu melalui sel hidup. Ada viroid dan prion. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang virus itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang sejarah penemuan virus.
Baik, sejarah penemuan virus itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit tersebut menyebabkan percak-percak pada daun yang menghasilkan tembakau itu berwarna kuning. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat dengan menyemprotkan getah yang diinstruksi dari daun tanaman sakit ke tanaman yang sehat. Dan akibatnya tanaman yang sehat itu pun menjadi sakit. Melalui pengamatan mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya, yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Ini pertama kali dia meneliti dari tembakau. Kemudian yang berikutnya adalah Martinus Beijering. Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Kemudian Beijering juga menyemprotkan getah yang sama yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya, sehingga beberapa kali perpindahan ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali perpindahan. Disemprotkan ke satu tembakau yang sakit, diekstrak lagi, disemprotkan lagi, sakit lagi, disemprotkan lagi, dan seterusnya, dan tidak mengurangi kekuatan dari virus itu. Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring, filterable virus. Dan berikutnya adalah Dmitri Ivanovsky. Satu dasawarsa kemudian, tepatnya pada tahun 1892, ilmuwan Rusia Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Apa yang terjadi? Kemudian hasil saringan ditularkan kepada tanaman yang sehat. Ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman yang sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Padahal dia sudah membuat saringan khusus untuk bakteri, tapi masih bisa lolos dan masih bisa menginfeksi tembakau yang lain. Berikutnya adalah Wendell Stanley. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika berhasil mengkristalkan, jadi dikristalkan ini, menginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus (TMV). Penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Itulah sejarah virus. Bagaimana dengan ciri-ciri virus? Nah, ciri-ciri virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Virus ini ketika ada di luar, dia dikatakan benda mati.
Tapi ketika dia menempel pada sel hidup, dia akan bisa hidup. Itulah virus. Virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Ada yang menyatakan virus sebagai makhluk hidup peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya atau materi atau partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. Virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat organel sel lainnya. Tiap virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut dengan kisaran inang. Virus tidak dikategorikan ke sel atau ke dalam sel karena hanya bersifat partikel peninfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Genom virus lebih beragam daripada genom konvensional DNA untai tunggal atau single yang dimiliki oleh organisme lainnya. Itu ciri-ciri dari virus. Bagaimana dan seberapa besar ukuran virus itu? Virus berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus sekitar 20-300 milimikron, jauh lebih kecil dari ukuran bakteri yaitu 10 mikron. Ingat, virus mampu menginfeksi bakteri. Bakteri mampu tinggal dalam cacing. Kalau kalian menyebutkan cacing kecil atau tengu atau tungau hidup kecil, tengu masih bisa diinfeksi oleh bakteri, bakteri bisa diinfeksi oleh virus. Berarti seberapa besar? Ya sangat kecil. Untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, Ivanovsky dan Beijering melakukan eksperimen dengan penyaringan. Ternyata virus tetap lolos dari saringan keramik sehingga bakteri tersaring karena ukuran lebih besar daripada virus. Bagaimana dengan bentuk virus? Virus dapat berbentuk oval, batang, huruf T, dan juga dapat berbentuk bulat. Virus memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA. Pada beberapa virus seperti virus herpes, virus influenza dapat pula dilengkapi oleh sampul atau envelope dan lipoprotein. Pembungkus ini merupakan membran plasma yang berasal dari sel inang virus. Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut dengan partikel virus atau virion. Ingat, yang menggarisbawahi adalah virus bukan sel atau makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma dan organel sel hidup. Ya, tidak melakukan metabolisme serta berukuran sangat kecil sehingga tidak mungkin memiliki struktur sel. Tapi ketika dia menempel pada makhluk hidup, dia bisa hidup. Itulah virus. Baik, yang berikutnya akan kita pelajari adalah ini sudah bagaimana virus itu dapat hidup, yaitu dengan parasit intraseluler obligat. Apa itu parasit intraseluler obligat? Yang dikatakan parasit intraseluler obligat adalah virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Kalau sekarang kasus virus corona, tidak mungkin virus corona itu mampu hidup di kambing atau kerbau. Tapi yang sesuai yaitu pada manusia.
Bila sel hidup yang ditumpangi mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur tumbuhan, hewan hingga manusia. Itu dikatakan parasit intraseluler obligat. Virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom yang mensintesis protein. Penularan virus dari sel inang ke sel lainnya dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lainnya. Itu dikatakan bagaimana virus itu dapat hidup, parasit intraseluler obligat. Nah, kemudian bagaimana dengan cara virus itu bereproduksi? Bagaimana virus itu dapat memperbanyak diri? Oke. Yang dikatakan reproduksi adalah kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan sel hidup. Dalam hidupnya, virus juga mengalami siklus atau daur hidup yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Baik, kita bahas apa itu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase absorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik atau pecah. Kemudian daur lisogenik virus tidak menghancurkan sel induk tetapi setelah reproduksinya, tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi virus akan bertambah banyak pada saat sel induk membelah. Jadi dia berada dalam sel induk, kemudian ketika sel induk itu memperbanyak diri, maka sel yang baru tadi akan juga sudah terinfeksi oleh virus. Nah, fase dalam daur lisogenik mulai dari penggabungan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik itu sendiri. Baik, ini kita bahas tentang daur litik. Dimulai dari fase absorpsi. Fase absorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Virus mengeluarkan enzim lisozim sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada bakteri, virus akan memasukkan materi genetik berupa DNA ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. Mari nyontek plus iki sene jobo, ini masih di luar dan dia akan menginfeksi bakteri yang lain. Fase berikutnya adalah fase ekliptase dan sintesis. DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri. Ya. DNA virus ini akan mempengaruhi DNA bakteri ini. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuk bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus oleh dalam kendali DNA virus. Jadi dia akan mereplikasi DNA bakteri ini akan akan memfotokopi DNA-nya virus. Fase berikutnya adalah fase perakitan. Nah, ini tadi fase replikasi. Fase perakitan atau assembling.
Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 sampai 10 buah dalam 100 sampai 200 buah dalam satu daur litik. Kemudian fase yang terakhir adalah fase litik atau fase pecahnya sel. Ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisozim. Akhirnya virus keluar dan siap mencari inang baru. Kalau dia sudah mengalami lisis atau litik pecah, maka 100 sampai 200 virus yang baru tadi dia akan mencari sel inang yang baru. Sel inang yang baru terinfeksi mulai lagi fase absorpsi, injeksi, aplikasi, sintesis, replikasi, perakitan, lisis lagi, pecah lagi 200, menginfeksi lagi 200, menginfeksi lagi dan seterusnya. Maka inilah yang menyebabkan daur litik itu lebih cepat menyebar daripada daur lisogenik nanti. Baik, yang berikutnya adalah kita membahas tentang daur lisogenik. Fase pertama 1, 2 tadi juga sama, absorpsi, injeksi. Lah yang beda di sini adalah fase penggabungan. Fase penggabungan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Jadi DNA-nya virus, DNA-nya bakteri diputus dan digabungkan atau diisi oleh DNA-nya bakteri. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk yang namanya profag. Fase keempat dan 5 atau fase replikasi. Setelah menyisipkan DNA virus tidak aktif yang disebut dengan profag, kemudian DNA bakteri mereplikasi untuk melakukan pembelahan. Akibatnya tiap kali sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus, maka setiap sel yang baru juga memiliki virus. Kemudian fase berikutnya adalah DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian virus. Fase ke-8 adalah perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus membentuk virus baru, menghasilkan virus baru. Kemudian fase litik, setiap perakitan bakteri selesai terjadilah lisis bakteri. Virus yang lepas dari inang akan mencari inang baru. Kemudian kita akan mempelajari klasifikasi virus. Nah, klasifikasi dalam penamaan virus. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, virus pun juga diklasifikasikan. Telah dirintis sejak tahun 1966 oleh International Committee on Taxonomy of Virus, Komite Nasional Virus, dan terpisah dari klasifikasi makhluk hidup. Taksonomi virus terdiri dari 4 tingkat, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. Karena lebih sederhana sekali ya virus ini. Tadi dikatakan peralihan dari benda hidup ke benda mati. Taksonomi adalah ilmu klasifikasi makhluk hidup, sudah kita pelajari di awal. Itu hanya ordo, itu monogena virus, kemudian familinya filovirus, genusnya filovirus, dan spesiesnya adalah Ebola. Ini contoh klasifikasi pada virus. Baik, kemudian kita akan membahas tentang peranan virus bagi kehidupan. Apa itu peranan virus? Seperti benda yang lainnya, virus mempunyai sisi baik dan buruknya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas
peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan bagi manusia. Kita mulai dari virus yang merugikan. Jelas kalau hari ini kita membahas tentang coronavirus juga sudah menjadi yang luar biasa sekali ya. Oke. Yang pertama adalah virus pada hewan. Ada polioma yang menyebabkan tumor, ada H5N1 ini yang tren 5-10 tahun yang lalu tentang flu burung. Kemudian ada NCD, Newcastle disease atau Totelo yang menyebabkan telon pada ayam itu. Kemudian ada MRD yang lainnya menyerang kuku dan mulut, ada rabies yang menyebabkan pada anjing, kucing dan monyet dan seterusnya. Ini yang menyebabkan virus pada hewan. Kemudian ada virus pada tumbuhan. Ada tadi karena yang awal itu virus ditemukan oleh dari tembakau, virus mozaik. Ada mozaik virus, yaitu penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun, pada tumbuhan tembakau, kacang, kedelai, tomat dan yang lainnya. Kemudian ada yellow yang menyebabkan pada tomat, ada daun menggulung pada tembakau juga, penyakit tungro atau pada tanaman padi. Kemudian virus yang merugikan pada manusia, ini sudah banyak sekali, terutama corona itu luar biasa sekali. Ribuan manusia meninggal dan jutaan yang terinfeksi. Selain corona juga ada ini penyakit sapi gila yang dikenal dengan sebagai bovine spongiform. Kemudian ada Naegleria amoeba yang menyerang jaringan otak. Juga ada HIV yang juga tidak kalah kejam atau tidak kalah juga mematikannya daripada virus corona. Cuman masih banyak manusia yang juga tidak takut dengan HIV juga. Karena kalau yang diserang HIV ini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuhnya. Sama, kalau corona juga yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh, tapi beda juga. Ini penularannya lewat kontak langsung. Hampir-hampir sama lah dengan corona. Tapi corona ini lebih cepat penyebarannya. Nah, tidak semua virus itu merugikan, tapi virus juga ada yang menguntungkan. Ternyata juga ada yang menguntungkan virus itu. Kenapa menguntungkan? Jadi kalau ada virus pasti ada vaksin. Vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Vaksin digunakan sebagai pengenalan virus pada antibodi tubuh manusia. Jadi virus ini ada yang dimatikan, ada yang dilumpuhkan, kemudian disuntikan kepada manusia, itu dikatakan vaksin. Kalau sudah tubuh kita kenal dengan virus tersebut, maka tubuh kita itu akan memproduksi yang namanya antibodi baru, sehingga ketika ada virus yang menyerang tadi sudah dapat ditangkal. Itulah virus yang menguntungkan. Juga ada yang membuat antitoksin. Antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dari DNA gen yang mempunyai sifat menguntungkan. Tadi kalau penggabungan berarti daur lisogenik. Nah, langkah dengan menyisipkan gen menguntungkan, silakan dibaca DW ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri diinfeksi oleh virus yang terbentuk akan memiliki DNA gen manusia. Sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin.
Juga virus juga dapat digunakan untuk melemahkan bakteri. Bakteri-bakteri yang berbahaya ini juga bisa dibunuh dan dilemahkan oleh bakteri. Ini virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi lemah atau tidak berbahaya. Kemudian untuk viroid, apa itu viroid? Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid yang lebih kecil dari virus. Viroid hanya merupakan asam nukleat yang terjadi atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tapi mampu mereplikasi dalam sel. Viroid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pengendalian pertumbuhan. Pada tahun 1902 sekitar 1 juta tanaman kelapa mati karena infeksi viroid di Filipina. Kemudian ada prion. Pada tahun 1997 ilmuwan Amerika mendapatkan Nobel dengan penelitiannya, yaitu ada yang lebih sederhana lagi diberi lagi, yaitu namanya viroid, yaitu prion. Berbeda dengan viroid, prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Oke, itu sudah selesai. Baik, itu materi pada kesempatan kali ini tentang virus. Silakan untuk lebih jelasnya lagi untuk diulang videonya, mungkin terlalu cepat saya menjelaskan, bisa diulang-ulang videonya. Untuk tugas kelas 10 IIS adalah jelaskan pengertian tentang virus berdasarkan ciri-cirinya. Sekali lagi untuk tugas kelas 10 IIS adalah menjelaskan tentang virus beserta dengan ciri-cirinya. Kemudian tugas untuk kelas 10 MIA 1 adalah menjelaskan ulang tentang reproduksi pada virus pada daur litik dan daur lisogenik. Kemudian tugas untuk kelas 10 MIA 2 adalah menyebutkan peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Saya ulang lagi, tugas kelas 10 IIS adalah menjelaskan tentang pengertian virus beserta dengan ciri-ciri virus. Kemudian tugas kelas 10 MIA 1 adalah menjelaskan ulang tentang reproduksi virus mulai daur litik dan daur lisogenik. Tugas kelas 10 MIA 2 adalah peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan, mulai dari yang merugikan pada hewan, yang merugikan pada tumbuhan, dan juga yang merugikan pada manusia. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.